Adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal kalimat inti dan pola kalimat yang sudah kalian kerjakan melalui quiz.com ya. Nomor 1, ini kita langsung ke nomor 1 ya. Melaut merupakan pekerjaan rutin bagi nelayan. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Jadi kata melaut itu dia kita sebut sebagai subjek ya. Yang sudah saya stabilo warna biru itu adalah subjek. Kemudian kata merupakan itu adalah predikat. Kemudian pekerjaan rutin itu kita sebut sebagai pelengkap ya, karena predikatnya merupakan tidak bisa dibalik. Bagi nelayan itu adalah keterangan. Jadi polanya adalah SPPK. Jadi diawali dengan subjek ya. Kita sorot ke bawah. Nelayan berlayar ke tengah laut. Oke, dia hanya terdiri atas 3 unsur. Nelayan subjek, berlayar predikat, ke tengah laut salah, yaitu keterangan. Kemudian yang ini, mereka itu subjek, bekerja itu predikat dengan sungguh-sungguh. Ya, ini dengan sungguh-sungguh. Ini kita sebut sebagai keterangan. Lalu di tengah laut, ini kita sebut keterangan. Banyak ikan yang besar, ini banyak ikan ya, banyak dulu, banyak itu predikat. Sementara ikan yang besar itu kita sebut sebagai subjek. Jadi polanya adalah KPS ya. Kemudian hasil tangkapan itu subjek, dijual itu predikat, di pasar itu keterangan. Nelayan itu, subjek, juga berjualan predikat. Kemarin saya jelasin kalau predikatnya berimbuhan ber, berarti belakangnya adalah pelengkap. Ya, ikan pelengkap di pasar adalah keterangan. Jadi yang memiliki pola yang sama dengan kalimat ini yang SPPK itu adalah D, E ya. Oke, kita perlihatkan jawaban ya. Nah, jadi jawabannya yang E. Oke, berikutnya, soal berikutnya. Nah, ini sudah klik ya. Pola kalimat tersebut sama dengan pola kalimat. Ini kalau kita uraikan, temuan hari itu sebagai subjek ya. Kemudian belum dapat diterapkan itu adalah predikat. Di bidang kesehatan itu adalah keterangan. Sebenarnya kalau kalian menemukan tipe soal seperti ini, tuh kalian tinggal cocokin aja sih bentuk predikatnya. Nah, di sini yang predikatnya memiliki kesamaan itu ada, kan ini predikatnya bentuknya ibu handi ya, diterapkan ya, lalu diikuti dengan keterangan. Yang ini itu predikatnya memerlukan, yang ini juga mengerjakan, ini merugikan. Nah, pilihannya tinggal dia sama ini, yaitu dibeberkan sama diketahui gitu ya. Nah, di sini itu setelah predikat diikuti dengan keterangan gitu ya. Saya kira belum diketahui oleh umum. Nah, keajaiban seseorang tidak boleh dibeberkan di setiap tempat. Nah, ini bentuk keterangannya tipe. Kalau yang ini keterangannya bukan keterangan tempat. Kalau yang ini keterangannya tempat. Jadi jawabannya yang ini ya. Berikutnya, inti frasa penawaran produk dan harga. Nah, ini kan selalu bikin pertanyaan ya, maksudnya ini penawaran apa gitu, lalu muncul produk dan harga. Jadi jawabannya adalah penawaran saja ya, itu intinya. Berikutnya, sambil menikmati kalimat inti dari kalimat di atas berpola sama dengan, kalau kalian menjumpai tipe soal seperti ini, kalian uraikan dulu kalimat yang atasnya. Itu kalimat atasnya, jangan diuraikan dulu, tapi ditentukan kalimat intinya terlebih dahulu. Kita coret dulu ya. Yang dicoret itu dalam kalimat ini adalah sambil menikmati salak pondo yang rasanya sungguh manis. Itu kita coret. Kenapa? Karena dia adalah keterangan. Ada kata sambil ya. Subjeknya adalah para wisatawan. Predikatnya dapat menikmati. Objeknya adalah pemandangan alam ya. Ketika diuraikan, dia berpola
Intinya adalah para wisatawan S, kalimat intinya dapat menikmati Tupe pemandangan alam O. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Selamat itu adalah subjek, menulis itu adalah predikat, laporan adalah objeknya. Gitu ya. Selanjutnya, kalimat tadi pagi ayah memanggil Rizka, anak tetangga sebelah, dengan suara yang keras merupakan bentuk luas dari. Nah, ini tadi pagi itu sebagai keterangan, kita abaikan. Subjeknya adalah ayah, predikatnya adalah memanggil. Oke, berarti ayah memanggil ya. Sip, terus berikutnya Bengkalis. Nah, di sini ada keterangan tambahan adik-adik ya. Nih, sebuah kabupaten yang di Riau yang sebagiannya telah di Riau Daratan dan sebagian lainnya di Riau Kepulauan. Nah, ini dia disebut sebagai keterangan tambahan menjelaskan Pulau Bengkalis itu pulau seperti apa. Jadi kita coret semuanya. Ini subjeknya adalah Bengkalis, predikatnya adalah memiliki. Objeknya adalah potensi alam yang sangat besar. Jadi kalimat intinya dekat-dekat nih. Bengkalis memiliki potensi alam. Kita cek. Ya, jawabannya yang ini ya. Berikutnya. Kalimat luas tersebut dibangun dari kalimat yang unsur-unsurnya. Ini sebenarnya sama. Kita diminta untuk mencari kalimat inti. Cuman kalimat intinya dipecah gitu loh. Dikasih tanda koma. Nah, ini kan subjeknya adalah pencemaran air sungai, sumur penduduk, dan udara. Yang ini keterangan ya. Ini keterangan oleh sejumlah pabrik industri. Predikatnya adalah kata merupakan ya. Objeknya masalah utama. Di sini ada kata yang, di sini ada kata yang, ini kita coret semua ya, karena dia hanyalah keterangan tambahan saja. Oke, jadi jawabannya adalah pencemaran, kemudian merupakan, dan masalah. Kita cek. Gitu. Sip. Kemudian adik saya belum pernah menjadi juara kelas. Ini subjeknya adalah adik saya, ya. Predikatnya adalah belum pernah menjadi. Juara kelasnya adalah objeknya, pelengkapnya. Nah, ketika bertemu dengan soal seperti ini, itu subjeknya kan adik ya. Nah, predikatnya itu kan belum pernah menjadi. Ini berupa frasa. Cuman kalau frasanya bentuknya adalah frasa yang diikuti oleh kata kerja, berarti yang jadi inti adalah kata kerjanya. Depannya itu hanya pewatasnya saja. Berarti jawabannya adalah adik saya menjadi juara. Kita perlihatkan jawabannya seperti ini ya. Selanjutnya nomor 9. Kalimat intinya, pembangunan yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia harus dilakukan secara merata. Nah, ini ada kata yang di sini ya, kita coret. Yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia, ini kita coret ya. Jadi predikatnya adalah pembangunan, kemudian subjeknya, predikatnya adalah harus dilakukan. Nah, ini secara merata dan berkesinambungan ya. Berarti kita pilih opsi jawaban yang berisi subjek dan predikat. Oke, kita cek ya. Nah, ini ya, pembangunan harus merata dan berkesinambungan ya. Jadi harus dilakukan secara dua unsur. Sorry, ini kita sembunyikan dulu. Kalimat inti pada antrean kendaraan perlahan baru dapat diatasi. Nah, ini subjeknya adalah antrian kendaraan. Ya, dapat diatasi ini adalah predikatnya. Udah, jadi jawabannya adalah antrian kendaraan diatasi. Nah, yang ini jawabannya ya. Lalu akhir-akhir ini inti kalimat luas. Ini keterangan ya. Meski ini penanda keterangan juga, subjeknya adalah perjuangan perempuan Indonesia. Predikatnya itu mulai dipahami dan didukung. Oke, jadi jawabannya adalah yang perjuangan perempuan Indonesia dipahami dan didukung. Jadi harus dua-duanya. Nah, ini ya. Laki-lakinya nggak perlu dimasukin karena dia harus punya dua aspek. Karena disatuin dengan kata dan. Oke, kalau yang ini gini ya, ini tuh ada dua bagian kan. Yang bagian yang pertama itu adalah Siti bekerja membantu ibunya. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah sesudah ia pulang dari sekolah.
Oke, di opsi jawaban ini ada dua bagian juga nih. Bagian pertama itu di depan sini, terus dia dipisahkan oleh tanda titik-titik ini nih, tanda titik-titik 4 di tengah ya. Terus diikuti oleh bagian kedua. Jadi kita harus menentukan kalimat inti dari masing-masing bagian. Bagian yang pertama, subjeknya adalah Siti. Predikatnya adalah bekerja. Oke, berarti Siti bekerja. Bagian yang kedua itu subjeknya adalah ia. Kemudian predikatnya adalah kata pulang. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke. Selanjutnya ini soal UTBK nanti bisa jadi seperti ini ya. Cuman kalau kalian ketemu soal kayak gini nggak usah dihiraukan teksnya gitu ya. Tinggal dilihat soalnya dulu. Inti kalimat pertama paragraf kedua. Jadi kita cek paragraf kedua kalimat pertama ini. Berarti kalimatnya yang ini ya. Dalam penelitian ini sampai sarah E. Oke. Kalimat ini sudah diawali dengan kata dalam penelitian ini. Berarti nggak perlu dimasukkan, dia adalah keterangan. Subjeknya adalah kata kami, predikatnya adalah kata telah menunjukkan. Ini predikatnya ya. Terus berikutnya nggak usah dihiraukan lagi karena di sini ada kata bahwa kulit di daerah. Jadi itu ada kata bahwa, jadi nggak perlu dimasukkan. Jadi jawabannya adalah kami menunjukkan. Oke. Berikutnya ini masih sama ya, soalnya panjang. Kita baca soalnya dulu. Apa inti kalimat 3? Nah, kita cek kalimat 3. Pasalnya, oke, sudah diawali pasalnya ini nggak usah dimasukin. Subjeknya adalah Columbus. Lah, belakangnya diikuti dengan kata yang. Kita coret saja ya. Yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika. Oke, nah itu berarti kita ini gak usah hiraukan. Predikatnya adalah ternyata tak pernah menginjakkan kaki. Jadi ini predikatnya agak panjang dia bentuk frasa. Nah ya, objeknya adalah kata kakinya. Ini objeknya. Oke, berarti kita pendek. Berarti kalimat intinya adalah Columbus tidak pernah menginjakkan kakinya. Ya, oke, kita cek jawaban. Nah, jawabannya yang ini ya, sesuai dengan subjek dan predikatnya. Oke, selanjutnya yang terakhir, kalimat inti dari kalimat nomor 3. Kita cek nomor 3. Oke, subjeknya adalah peraih penghargaan Robert P. Bellis Prize tahun 2016 ini. Nah, itu subjeknya. Menyebut itu adalah predikatnya. Jadi harus diawali dengan predikat menyebut. Oke, kita lihat opsi jawaban. Yang ada predikat menyebut ada di opsi ini. Para peraih penghargaan ini menyebut sama peraih penghargaan menyebut 3H. Udah dua opsi ini aja yang menjadi pilihan ya. Karena ini menentukan kalimat inti, berarti cukup kalian pilih yang paling pendek saja jawabannya ya. Peraih penghargaan menyebut ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian ya materi pembahasan untuk soal kuis tentang kalimat inti. Semoga adik-adik bisa mempelajarinya lebih baik lagi dan jangan lupa tetap semangat ya.